Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anda semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Nah, di video materi BK kelas 9 kali ini kita akan ngebahas tema tentang etika dan budaya tertib berlalu lintas. Nah, Anda semua, menurut kalian penting nggak sih menaati tata tertib lalu lintas? Nah, sudah sepatutnya setiap pengguna jalan raya wajib untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas. Nah, pengertian lalu lintas sendiri, nih menurut Jayusman, bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan menurut Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lainnya. Nah, di samping itu semua, lalu lintas tidak lepas dari rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas adalah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, ataupun perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Berikut ini ada 7 tata tertib lalu lintas yang wajib kita ketahui. Yang pertama, pengendara wajib punya SIM, menjadi bagian penting dalam tata tertib lalu lintas. Nah, salah satu peraturan lalu lintas yang wajib dipatuhi oleh pengendara adalah memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Nah, Anda semua pada sudah memiliki SIM atau belum nih? Karena aturan ini bukan hanya berlaku bagi pengendara roda 2 saja, namun SIM juga harus dimiliki oleh pengendara roda 4. Nah, apabila Ananda tidak memiliki SIM, namun tetap nekat mengendarai sepeda motor ataupun mobil, bisa dikenakan hukuman loh. Nah, catatan penting lagi nih buat kalian. Hukuman yang bisa diterima karena berkendara tidak memiliki SIM dapat diganjar kurungan penjara atau denda berupa uang. Denda yang bisa kamu terima maksimal 1 juta rupiah. Kemudian, yang kedua, jangan lupa untuk selalu membawa STNK. Nah, selain SIM, surat tanda nomor kendaraan atau STNK menjadi bagian penting dari tata tertib lalu lintas. Dengan membawa STNK, tentunya kamu sudah memenuhi tata tertib di jalan raya. STNK merupakan bukti sah kepemilikan terhadap kendaraan yang kamu wajib miliki. Nah, selanjutnya, yang ketiga, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas memang difungsikan untuk memandu pengguna jalan raya supaya tetap aman dan selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, pastinya terancam dikenakan sanksi. Ada pidana kurungan maksimal 2 bulan penjara atau didenda maksimal 500.000 yang sudah menunggu pelanggar tata tertib lalu lintas. Oleh karena itu, ketika berkendara, jangan pernah anggap remeh rambu-rambu yang berlaku. Tetap patuhi ya. Yang keempat, patuhi batas kecepatan maksimum. Jangan kebut-kebut ya. Nah, setiap daerah di negara tentunya memiliki batas kecepatan masing-masing. Oleh karena itu, sebelum bepergian, kamu wajib mengetahui tata tertib lalu lintas daerah yang kamu tuju. Terlebih ketika kamu ke luar negeri, kita wajib mencari tahu informasi mengenai tata tertib lalu lintas yang berlaku. Yang terpenting nih, saat berkendara, jangan melebihi batas maksimum kecepatan atau ugal-ugalan di jalan. Selanjutnya, gunakan helm saat berkendara. Nah, bagian penting dari tata tertib berkendara sepeda motor yang wajib dilakukan adalah menggunakan pengaman saat berkendara di jalan raya. Pengaman yang dimaksud yaitu helm. Sedangkan pengemudi kendaraan roda 4 ke atas wajib menggunakan sabuk pengaman. Penggunaan helm sebaiknya dengan standar SNI ya, ataupun DOT, agar ketika terjadi kecelakaan dapat melindungi kepala kita secara maksimal. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu kelengkapan motor wajib.
mulai dari lampu hingga lampu sen. Nah, pengemudi roda 2, tentunya kamu harus selalu memastikan bahwa motor kesayangan kita dipersenjatai dengan kelengkapan berkendara yang wajib untuk memenuhi tata tertib berlalu lintas. Kelengkapan berkendara dari sisi teknik ini antara lain lampu utama, lampu rem, sen, klakson, knalpot standar, kaca spion, dan alat pengukur kecepatan. Bila kelengkapan motor wajib tersebut tidak dikenakan, maka akan ada pelanggaran yang bakal diterima, salah satunya adalah sanksi dari kepolisian. Kemudian yang terakhir, yaitu jangan lewat trotoar meski menghadapi jalan yang macet. Nah, perlu Anda ketahui, bagi semua pengendara sepeda motor, trotoar merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Adapun dalam pasal 106 ayat 2 disebutkan bahwa pengendara kendaraan bermotor harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak menghiraukan peraturan ini tentunya akan diganjar dengan sanksi, yakni denda berupa uang sebesar Rp500.000 dan pidana kurungan maksimal 2 bulan penjara. Nah, bagaimana sekarang? Anda semua sudah tahu kan mengenai tata tertib lalu lintas di jalan raya yang wajib dipatuhi. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berakibat fatal loh apabila dilanggar, terutama bagi keselamatan kita. Nah, berikut ini ada beberapa cara aman berkendara. Yuk, kita simak tips-tipsnya. Tips yang pertama adalah lakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan kita. Nah, apapun kendaraannya, baik mobil ataupun motor, pengecekan terhadap mesin kendaraan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Lalu, tips yang kedua adalah jangan lupa membawa kelengkapan surat kendaraan. Membawa kelengkapan surat kendaraan seperti SIM dan juga STNK akan membuat kita merasa aman saat di jalanan, terhindar dari rasa takut ditilang dengan polisi. Yang ketiga, membawa kelengkapan keamanan. Nah, bagi pengendara motor sangat penting agar menggunakan helm. Selain itu juga membawa jaket, sarung tangan, dan juga memakai sepatu. Kemudian, tips yang keempat adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas ditegakkan agar supaya dapat menjamin keselamatan bagi para pengendaranya. Jadi karena itu, tetap patuhi lalu lintas ya, jangan dilanggar. Dan yang kelima, tepat perhitungan dalam berkendara. Kurangi kecepatan ketika melewati keramaian ataupun perkampungan. Dan usahakan juga berkendaralah pada siang hari agar pandangan tidak terganggu. Anda semua, gimana nih? Tata tertib lalu lintas bukan hanya untuk kebutuhan sendiri ya, tetapi demi ketertiban bersama dan kebaikan bersama pula. Jika kita tertib, pasti kita akan mendapat kenyamanan dalam diri sendiri maupun di lingkungan sekitar kita. Baiklah Anda semua, sampai di sini materi tentang etika dan budaya tata tertib berlalu lintas. Semoga materi kali ini bermanfaat ya buat kita semua. Baiklah, materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak dengan baik. Sampai ketemu di materi bimbingan konseling selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dreamspedia.